Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi pelajaran Bahasa Indonesia mengenai mendongeng. Disimak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang dimaksud dengan mendongeng? Apakah kalian sudah tahu apa itu mendongeng? Ya, kalian pernah mendengar ya, ada orang yang sedang mendongeng, atau dia hobinya mendongeng, atau ayahku suka mendongeng, ibuku suka mendongeng, dan sebagainya. Jadi kira-kira apa ya mendongeng itu? Ya, mendongeng adalah menceritakan suatu dongeng atau kisah yang dibacakan dengan intonasi yang tepat. Yang dimaksud dengan intonasi yang tepat yaitu gaya berbicara saat mendongeng. Jadi tidak seperti membaca buku biasa. Mendongeng ada intonasi-intonasi tertentu. Baik, nanti akan Ibu contohkan ya. Kita simak selanjutnya. Nah, yang kita pelajari di tema 7 ini adalah dongeng fabel atau cerita fabel. Apa sih fabel itu? Nah, sebelumnya kalian pernah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Ada si kancil dan cicak yang badung, dan bebek yang hidup selalu rukun. Nah, sekarang berarti dongeng fabel itu apa ya? Dongeng yang menceritakan tentang hewan. Benar, ada banyak hewan ya. Contohnya ada lebah, gajah, singa, kura-kura, ular, dan hewan-hewan lainnya. Banyak judulnya, misalnya ada lebah yang bermanfaat, gajah yang baik hati, singa sang raja hutan, atau kisahnya kura-kura dan ular. Jadi kalian sudah paham ya, dongeng fabel atau cerita fabel adalah dongeng atau cerita yang mengisahkan hewan-hewan. Nah, dalam dongeng juga dikenalkan tokoh dalam dongeng. Apakah kalian tahu apa itu tokoh? Bukan toko buku ya, atau bukan toko jajanan. Di sini dimaksud dengan tokoh adalah ya, tokoh itu dalam dongeng adalah pelaku atau pemeran dalam dongeng tersebut. Nah, tadi kita sebelumnya pemeran atau pelakunya ada gajah, ada lebah, atau yang cerita kemarin, dongeng kemarin ada bebek, ada kancil, dan lain-lain. Nah, pelaku atau pemeran dalam dongeng ini disebut dengan tokoh. Dan tokoh tersebut memiliki sifat atau karakter. Kira-kira apa sih sifat karakter itu? Ya, betul, sifat atau karakter itu adalah tingkah laku ya, hampir mirip dengan itu. Tingkah laku dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, sifat karakter itu dibagi menjadi 2. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, baik dan jahat ini memiliki beberapa karakter. Contohnya, kalau baik ada pemaaf, pemenyayang,
sabar, cerdik, penolong, lalu masih banyak lainnya ya. Kalau jahat contohnya ada licik, pemarah, serakah, pelit, dan lain-lain. Itu adalah sifat dan karakter dari tokoh dalam dongeng. Nah, sekarang Ibu Guru akan mendongeng yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun. Kemarin juga kalian sudah mulai mendongeng dan mengerjakan teksnya ya. Sekarang disimak ya, Ibu Guru akan mendongeng dengan mencontohkan intonasi yang tepat. Nanti kalian bisa berlatih di rumah. Tapi sekarang perhatikan Ibu Guru dulu ya. Baik, simak ya, sambil dibuka buku temanya juga boleh. Dongeng Bebek yang Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihatlah pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, itu adalah dongeng tentang bebek yang selalu hidup rukun. Coba kalian bisa menyebutkan siapa saja tokohnya? Benar, tokohnya ada bebek dan Cerpelai. Lalu kira-kira sifat yang dimiliki oleh Cerpelai itu apa ya? Ya bisa jadi ya Cerpelai itu sifatnya licik. Oh ya, atau penghasut. Nah, atau yang bisa disebut memiliki sifat atau karakter yang jahat. Lalu kalau bebek? Ya bebek adalah sifatnya selalu hidup rukun atau penurut atau tidak pernah bertengkar satu sama lain. Nah, kalian juga bisa mencontohkan bebek-bebek ya. Meskipun mereka sangat berisik, mereka tidak pernah bertengkar, ya.
Kalau kalian masih suka bertengkar, berarti kalian kalah dengan bebek. Bebek aja bisa hidup rukun, kalian juga pasti bisa hidup rukun ya, baik sesama teman maupun bersama saudara di rumah, kakak dan adik. Nah, sekarang Ibu akan membahas soal yang kalian kerjakan kemarin ya, mengenai bebek yang hidup selalu rukun. Coba dibuka bukunya, kita koreksi bareng-bareng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan dongeng bebek selalu hidup rukun. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya, bebek dan cerpelai. Jadi kalau misalkan menyebutkan tokoh dalam sebuah dongeng atau cerita disebutkan semuanya ya, bebek dan cerpelai. Jadi kalau misalkan masih bebek aja atau cerpelai saja, kalian bisa menambahkannya bebek dan cerpelai. Nomor 2, cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah hewan yang selalu hidup rukun. Nah, benar ya. Selanjutnya, cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan pemimpinnya atau kawanannya. Yang keempat, bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Yang kelima, cerpelai tidak menyangka jika bebek itu tidak terhasut ya, atau bebek itu tetap bersama kawanannya, boleh. Yang terakhir, cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena cerpelai malu tidak berhasil menghasut bebek untuk meninggalkan kawanannya. Nah, dari kisah bebek selalu hidup rukun ini, kalian juga bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya, bahwa kalian harus hidup rukun, baik sesama teman, sesama saudara keluarga, sesama teman di rumah, teman di sekolah, dan saling mempercayai satu sama lain. Baiklah, sudah jelas tentang penjelasan Ibu kali ini? Mudah-mudahan sudah ya. Ayah dan bunda di rumah mohon bimbingannya untuk selalu belajar dengan tertib. Baik, tahukah ayah bunda, ini ada beberapa manfaat dari mendongeng. Yang pertama, dongeng membantu anak untuk berimajinasi. Imajinasi sangat penting bagi perkembangan daya pikir anak. Jadi kalau kita suka mendongengkan anak-anak, baik itu tentang kisah-kisah hewan ataupun kisah-kisah nabi, kisah-kisah rakyat-rakyat Indonesia sebelumnya, itu bisa membantu melatih daya ingat, daya pikir anak-anak, sehingga ketika mereka belajar, mereka bisa lebih berpikir kreatif. Lalu yang kedua, sarana untuk menanamkan etika dan nilai-nilai kehidupan. Jadi kita seperti biasa ya, kalau misalkan menanamkan nilai-nilai kehidupan, kalau untuk anak-anak itu sebenarnya perlu dicontohkan. Kalau kita belum bisa mencontohkan sepenuhnya, kita bisa menceritakan dongeng atau membacakan buku yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter. Contohnya seperti bebek yang hidup selalu rukun ini. Jadi sehingga melalui cerita, melalui dongeng tersebut, anak mulai paham dan mengerti tentang nilai-nilai atau etika dalam kehidupan. Sebenarnya simpel, tapi itu lebih bermakna ketimbang kita menyuruh, coba dong adik yang disiplin, coba dong kakak tidak boleh marah-marah. Nah itu kadang anak kurang masuk ya ayah bunda. Tapi dengan mendongeng atau bercerita atau mencontohkan atau kita memberikan hal-hal yang atau video juga boleh,
tentang kisah-kisah yang memiliki nilai etika kehidupan, itu mereka lebih masuk dalam diri mereka. Yang ketiga adalah merangsang minat baca anak. Nah, kalau di sini Bu Guru boleh curhat ya, karena beberapa anak di kelas 2 juga ada yang belum bisa membaca. Nah, mendongeng merupakan salah satu sarana memulai minat baca anak. Jadi kalau anak sudah minat, insya Allah mereka akan penasaran dan akan mulai belajar membaca. Dan belajar membaca juga ayah dan bunda, jika memang Ananda belum bisa membaca, disarankan untuk tidak menggunakan metode mengeja ya, karena metode mengeja itu juga bisa justru malah mempersulit Ananda untuk lancar membaca. Jadi lebih baik menggunakan metode abacaga atau babi bu bebo atau caci ceco, itu lebih tepat atau lebih bisa memudahkan Ananda untuk membaca. Kalau misalkan menggunakan seperti ini, baca BA CA, justru itu akan membingungkan Ananda untuk membaca ya. Begitu ya Bunda. Kita lanjut. Menjalin kedekatan dengan orang tua dan anak. Jadi melalui mendongeng, maaf ya agak berisik. Ya, yang keempat, menjalin kedekatan orang tua dengan anak. Jadi alangkah baiknya ketika kita mulai mendongeng atau membacakan buku cerita, itu menjalin kedekatan orang tua dan anak. Jadi ada perasaan yang anak lebih diperhatikan, anak lebih disayang, atau dia mulai lebih menyentuh ya. Jadi melalui mendongeng Ananda bisa rindu akan orang tuanya membacakan dongeng atau mengisahkan dongeng. Jadi setiap hari kalau kita sudah sekali mendongeng, pasti berikutnya dia akan meminta. Itulah bisa menjalin kedekatan orang tua dan anak. Jadi apabila ayahnya di sini kerja, kalau sudah tidak lelah, bisa ya sedikit-sedikit mendongengkan atau membacakan buku untuk anak-anaknya ketika sebelum tidur. Tahu Bunda di rumah bisa juga mendongengkan Ananda ketika ingin tidur siang dan sebagainya. Ini beberapa manfaat mendongeng ya Bunda. Semoga ya Bunda bisa membimbing Ananda di rumah untuk mulai membangun minat baca, supaya nanti suatu saat nanti Ananda gak ketergantungan dengan yang namanya gadget ya, karena kan itu banyak sekali orang tua yang mengeluhkan, anak saya setiap hari mainnya HP mulu Bu, HP sebelum sekolah mainnya HP. Nah, itu kembalikan lagi kepada orang tua. Ananda tidak akan main HP kalau orang tua tidak memberikan. Coba kita kasih sarana yang lain, atau dibelikan buku, dibelikan permainan yang lain selain HP. Pasti bisa. Kita harus membatasi anak-anak dengan gawai ya, dengan gadget. Hari ini mungkin mereka tidak apa-apa, tapi di kemudian hari bisa saja menghambat proses belajarnya. Karena saya juga mengalami ketika belajar di kelas, mereka main tembak-tembakan. Tembak-tembakannya itu apa? Yaitu yang ada di handphone itu, FF, Free Fire, apa itu Mobile Legend dan sebagainya. Itu berpengaruh. Jadi menurut saya itu menjadi penghambat dalam proses belajarnya, sehingga dia nggak fokus. Nah, jadi ayah bunda, tips untuk saya, karena ini manfaat yang baik, kesempatan yang baik selama di rumah, diawasi ya Nanda untuk tidak selalu main handphone. Nah, itu saja ya Bunda. Kita lanjut. Nah, ini dia tugas dari Ibu Guru. Yuk berlatih mendongeng bersama ayah dan bunda di rumah. Jadi kalian boleh ya diawali dengan membaca dongeng, membaca teksnya dulu. Lalu boleh nanti kalau misalkan ada yang sedang berbicara seperti cerpelai tadi kan Ibu, nada-nadanya dibedakan ya.
ada yang bebek suaranya seperti apa, cerpelai suaranya seperti apa. Jadi itu bisa dibedakan. Boleh kalian berlatih dengan dongeng-dongeng yang lain ya, tidak mesti yang ada di buku tema, boleh yang ada di buku pelajaran atau dari internet, boleh kalian berlatih. Jadi nanti kalau yang masih malu-malu, boleh ayah dan bundanya foto saja berlatih mendongeng. Kalau yang sudah berani, boleh nanti kirim videonya ke Bu Guru ya. Kita belajarnya di sini fleksibel aja. Jadi Ibu Guru nggak mau menjadi beban untuk orang tua, tapi tetap kita semangat dan perhatian kepada anak-anak kita dalam belajar. Ya. Semoga materi mendongeng ini bisa kalian pahami, kalian pelajari dan bermanfaat bagi Ananda, bagi anak-anak, dan bagi orang tua di rumah. Mohon maaf ya apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan Ibu Guru. Ibu Guru juga masih banyak belajar. Dan mohon maaf masih ada yang berisik-berisik karena Ibu Guru juga ini subuh-subuh ya. Jadi semoga kalian semuanya semangat belajar ya. Di rumah aja ya. Terima kasih. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.